Oke, teman-teman semuanya, saya lagi berada di ini ya, di proyek pembuatan kandang ayam. Ya, ini kandang ayam potong, teman-teman ya. Ya, hari ini saya mau melihat proses pengecoran lantai, teman-teman. Yang sementara dikerjakan teman-teman sana ya, teman-teman kita lagi menganyam bambu. Jadi ini lantainya dianyam dengan bambu, teman-teman ya. Oke. Ya, oke teman-teman ya. Jadi di sebagian tempat ataupun di beberapa negara pun bambu ini juga apa ya, sering digunakan untuk apa ya, salah satu bahan pengganti besi teman-teman ya. Ya, jadi ini sudah sangat umum, bahkan ini sudah sangat lama teman-teman ya. Orang-orang mengenal bahwa bambu itu bisa digunakan sebagai bahan konstruksi teman-teman ya. Jadi luasan bangunan yang sementara kami akan cor ini teman-teman ya, jadi ini lebar 16 dan panjang 64 meter teman-teman ya. Oke, dan alat yang kita gunakan ini dia teman-teman, ini namanya loading mixer teman-teman ya. Jadi bukan cuman mixer tapi namanya loading mixer. Jadi seperti ini model ya, model penganyamannya sama ya, seperti biasanya aja. Tapi menurut saya sudah cukup lah ya teman-teman. Ini bambunya sudah kering dan tidak akan ada lagi penyusutan teman-teman ya. Jadi itu ya, kalau bisa bambunya dikeringkan dulu teman-teman. Tuh teman-teman kita lagi sementara ngecor dan sudah ada beberapa meter yang sudah dicor teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya, kita mau review ini alat untuk pengecoran pada hari ini ya. Ini alat yang kami datangkan dari Luwuk, dari kabupaten teman-teman ya, karena di kecamatan kami atau di kota kecamatan kami itu belum ada teman-teman ya, karena volume yang mau dicor itu sangat luas. Jadi kita menggunakan ini ya. Kalau untuk sewanya sendiri belum tahu teman-teman ya, bos tidak konfirmasi teman-teman ya. Jadi loading mixer ini sudah sangat lengkap teman-teman ya. Jadi Pak, ini sudah dilengkapi dengan alat untuk pengisian airnya. Jadi operatornya ini dituntut apa ya, benar-benar harus menguasai ya semua alat yang disediakan atau alat bawaan dari alat berat ini teman-teman ya. Ini termasuk alat berat teman-teman ya, karena cukup besar teman-teman ya. Oke, jadi ini sudah mau mengangkat atau mengisi pasir ya, semen dan juga koralnya teman-teman ya. Jadi ini mau ngangkat ya. Ini teman-teman yang saya heran kemarin tuh tak kira ini kan alat ini majunya ya begini teman-teman. Saya kira padahal ini posisi mundur teman-teman, kayak begini, jalan kayak gini, ini posisi mundur. Ini operatornya dia menghadap ke depan sini teman-teman. Nah, ternyata saya kecil kemarin teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman ya proses untuk pengangkatan atau pengisian materialnya teman-teman. Jadi ini sudah nggak pakai alat bantu lain teman-teman ya. Sudah satu alat ini sudah apa ya, sudah lengkap ya dengan alat untuk mengangkat semennya, udah mengangkat pasirnya, untuk ngisi pasirnya ya, isi semennya. Teman-teman bisa lihat sendiri, perhatikan ya. Ya, ini ada dua orang teman kita sedang membuka semennya ini. Jadi dalam satu isian itu dibutuhkan 12 sak semen teman-teman ya. Ya, menurut keterangan operator ini untuk 4 kubik teman-teman ya. Jadi volume maksimalnya ini 4 kubik teman-teman ternyata. Semennya menggunakan merek Singa Merah teman-teman ya. Jadi ini adalah semen yang lagi apa ya, digandrungi oleh sebagian besar orang
masyarakat di daerah kami teman-teman ya, karena harganya sangat murah dan kualitasnya juga sangat apa ya, tidak apa ya, tidak abal-abal teman-teman ya. Kualitasnya sudah sangat terbukti teman-teman, saya sendiri sudah selalu memakai itu teman-teman. Oke ya, ini saya mau tunjukkan bagaimana proses pengangkatan pasir dan koralnya teman-teman. Jadi sangat mudah teman-teman, sangat praktis teman-teman, dan tidak ada yang terbuang teman-teman ya. Iya. Jadi ini tidak asal apa ya, tidak asal ngambil teman-teman ya. Jadi ini sudah ada perhitungannya, timbangannya teman-teman, di operatornya itu sudah ada anunya teman-teman. Jadi berapa volume pasir, berapa volume koral, itu sudah ada tampilannya ya di layar operator itu. Untuk campuran dengan dengan campuran yang diinginkan teman-teman ya. Oke, pasir halusnya teman-teman ya. Setelah itu nanti pengisian semennya teman-teman, dilanjutkan dengan pengisian airnya nanti yang terakhirnya. Kalau mana yang harus didahulukan atau mana yang saya juga nggak tahu teman-teman. Yang jelas seperti ini ya yang saya lihat. Nah, ini semennya tadi sudah dituang di situ teman-teman ya. Selanjutnya tinggal diangkat saja, dimasukkan ke mulut mixernya ini. Iya, jadi kayak robot teman-teman ya. Oke, jadi takaran airnya pun sudah ada setelannya kayaknya teman-teman, sudah ada tombol-tombolnya itu ya. Jadi sehingga campurannya pun itu selalu tepat teman-teman. Nah, selanjutnya diisi dengan air teman-teman. Nah, ini sementara pengisian air teman-teman. Jadi ini sudah lengkap dengan tangki airnya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya, itu airnya kelihatan mengalir teman-teman ya. Ya, jadi kapasitasnya berapa, volume airnya itu berapa yang harus diisi, itu sudah ada takarannya kayaknya teman-teman, karena operatornya itu sudah di depannya itu sudah ada layar ya. Mungkin yang saya maksud tadi seperti itu teman-teman, ada layar perhitungannya sudah ada. Oke, masuk ini teman ya, dibawa masuk ke dalam gudangnya ini, ke dalam bangunannya ini, karena bangunannya ini memang sudah sangat luas teman-teman ya. 16 kali 64 ini, lebar 16, panjang 64 meter teman-teman, sehingga alat berat ini pun bisa masuk teman-teman ya, dengan membawa material ini teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang baru gabung, baru menonton video di channel saya, jangan lupa ya untuk mohon dukungannya dari teman-teman agar saya senantiasa semangat, dan channel saya ini berharap bisa berkembang dan bisa menampilkan video-video yang lebih bermanfaat lagi teman-teman ya. Mohon dimaklumi kiranya cara saya menyampaikan atau mereview suatu pekerjaan dengan bahasa yang mungkin masih agak karu-karuan teman-teman ya, dengan
gaya yang masih belepotan ya, dengan cara ngomong yang masih belepotan, mohon dimaklumi karena saya masih pemula teman-teman ya, belum bisa merangkai kata-kata yang mungkin menarik bagi teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi ini seperti ini prosesnya. Oke, putar balik. Nah ya, dan ini ya, mixernya pun ini bisa digoyang kiri goyang kanan teman-teman ya, sehingga tidak, material itu tidak jatuh menumpuk di satu tempat aja teman-teman ya, jadi bisa muter ya itu. Jadi memang benar-benar sangat praktis teman-teman ya, sangat apa ya, sangat mudah ya ketika menggunakan alat ini teman-teman ya. Dan satu kali aduk pun sangat banyak teman-teman, 12 sak itu teman-teman. Kalau kita ngaduknya pakai molen itu 12 kali teman-teman ya, itu bisa pekerjaan hampir setengah hari itu kalau pakai molen biasa teman-teman ya. Sekali lagi ini bambu apa ini, bambu ampel ini namanya kalau kami di sini. Kalau di daerahnya teman-teman adakah yang namanya bambu ampel? Soalnya nggak tahu ya kalau di daerah teman-teman itu bambu apa. Yang jelas kalau di daerah kami ini namanya bambu ampel. Ini banyak tumbuh liar teman-teman ya di kampung teman-teman ya, tinggal ditarik-tarik aja teman-teman ya, karena paduannya ini juga sudah sangat bagus. Ini operatornya juga sudah senior teman-teman sepertinya ya, sehingga membuat campuran seperti ini pun sangat mudah dan cepat teman-teman. Oke, mungkin sekian teman-teman, mungkin seperti itu saja teman-teman ya untuk video saya kali ini yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Sekiranya dapat menambah pengetahuan, mohon dukungannya untuk subscribe dan like dan komen untuk teman-teman. Semoga menghibur, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, bye bye.